pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Karena Pramuka suka berkarya, kita mengikuti kegiatan Pramuka kemarin. Yang hari kemarin sudah kalian ikuti ya. Anggota Pramuka itu rajin bekerja dan suka berkarya. Benar apa enggak? Betul ya, diajari seperti itu nih. Nah, mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya atau menghasilkan sesuatu. Contohnya hasil karya ada menulis sastra, menggambar, dan menghias. Dan berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Di sini di gambarnya itu ada macam-macam ya. Di situ ada yang berkarya membuat hasil karya, ada yang bersih-bersih. Itu juga merupakan kegiatan untuk berkarya. Nah, baik, berikutnya kita ini nanti akan belajar untuk membuat denah. Karena membuat denah itu kita juga menciptakan atau menggambar. Nah, menggambar di sini, menggambar denah itu juga termasuk dari hasil karya. Ya, ada berbagai macam denah. Ada denah sekolah, denah kelas yang seperti kalian lihat di ruang kelas dulu sebelum pandemi pernah ya melihat ya denah kelas. Nah, untuk membuat denah kita juga harus mempelajari arah mata angin. Mari berlatih membuat karya keterampilan. Karya keterampilan membuat model sekolah sambil mempelajari arah mata angin. Baik, nah kemarin ini ada cerita juga sama seperti kalian. Pramuka. Di sini Bu Titik menceritakan tentang Udin ya, sambil melihat gambar sambil membaca bacaannya di situ. Nah, jangan khawatir anak-anak, ini materi ini yang Bu Titik tampilkan, yang saya tayangkan di sini, itu juga ada di buku siswa yang kalian punya di rumah. Bu, saya tidak punya buku siswa. Kemarin Edi bilang gitu. Boleh, tidak apa-apa. Ya, buku siswa tidak harus berupa buku paket cetak yang bisa kalian bolak-balik, tapi juga kalian bisa melihat di online atau juga bisa melihat di aplikasi Kipin yang kemarin Bu Titik sudah kasih voucher kalian satu-satu. Itu dimanfaatkan ya. Oke, di sini Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca denah. Di sini ada lapangan, di sini ada taman kenangan, kemudian yang abu-abu ini nama jalan, ya. Ada jalan Dahlia, jalan Melati. Nah, ini rumah-rumah ini berjejer, ada juga masjid, kemudian ada pos ronda, ada keterangannya di sini. Itu ya. Kemudian nah, ini ceritanya. Tadi denah yang dibawa Udin tadi bentuknya seperti ini. Nah, SD Nusantara berada di antara pos ronda. Mana pos ronda kita cari? Ya, di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Di mana ini SD-nya? Di atas apa di bawah ya, anak-anak? Coba dilihat denahnya. Letaknya di mana itu SD Nusantara? Bawah. Yang jauh. Bawah, Bu. Di bawah sebelah mana? Kanannya Sebelah mana? jalan kenangan. Lapangan, Bu. Bukan pos ronda itu loh. Berarti kita di jalan kenanga sebelah kanan ya. Nah, ini dia SD Nusantara. Ketemu ya? Nah, nanti kita akan mencari SD Nusantara ini posisinya di mana berdasarkan arah mata angin, gitu ya. Oke, berikutnya. Ini anak-anak tadi ada yang sudah bilang arah mata angin. Bentuknya itu bintang. Ada yang menggambarkan tentang panah-panah gitu ya. Terus yang ini ada huruf U-nya, ada S. Nah, itu maksudnya apa sih? Ternyata di sini ada keterangannya, saya cantumkan ya. Nah, U di sini ya. U di sini itu melambangkan utara ya. Kemudian
Ini contoh gambar denah ruang kelas yang ada di kelas kalian. Dulu saat belum pandemi, kalian sering melihat di dinding kelas. Saya tempelkan di dinding kelas itu ya. Nah, di sini ada keterangannya di gambar denah itu. Bu Didi kasih keterangan, ada nomornya. Nomor 1 di sini. Kemudian anak-anak tadi sudah belajar tentang denah ya, seperti ini. Sama dengan apa yang ada di buku siswa kalian. Sambil melihat buku siswa kan ini ya. Oke, di situ anak-anak ada teka-teki yang harus kita pecahkan. Ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, ini contoh masjid berada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Nah, tadi kita sudah sempat mencari SD Nusantara di mana. Ternyata sekarang ada pertanyaan seperti ini. Nah, coba seperti ini kalian bisa mengerjakan di buku siswa atau di lembar kegiatan yang Bu Guru bagikan. Sebentar, Bu Titi kirim ke room chat ya. Bu Titi kirimkan ke room chat. Ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang ia lewati dalam bentuk diagram batang seperti ini ya. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini Bu Tuti punya pertanyaan lagi. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Di jalan apa? Dari gambar ini, dari gambar diagram ini, yang paling tinggi batangnya berarti yang paling banyak. Yang paling tinggi warnanya apa? Dari gambar ini. Warnanya apa? Warnanya ungu. Nah, warna ungu di sini jalan lili. Gitu ya. Berarti di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Berarti jawabannya apa? Jalan lili. Meskipun belajar dari rumah, tapi semangatnya tetap luar biasa. Oke, saya lanjut. Setelah kita membaca diagram, ya. Nah, kita akan membuat diagram itu sendiri. Kita belajar membuat diagram. Ini, cobalah membuat diagram sesuai data berikut ini. Ya, bentuk diagram sama seperti tadi. Boleh. Mengerjakannya di mana, Bu? Boleh mengerjakannya di buku tulis. Atau pinter-pinter ya. Iya, Bu. Kalau begitu, kita lanjut. Nah, tadi sudah membuat diagram, ya, sudah membuat diagram. Kemudian kita akan berkreasi. Ini, anak-anak, sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model. Misalkan lokasi rumah seperti gambar berikut ini. Ini namanya lokasi rumah atau rumah-rumahan, gitu ya. Atau disebut juga kalau rumah-rumahan itu istilahnya maket atau miniatur rumah gitu ya. Nah, kali ini kita akan berkarya membuat rumah-rumahan dan nanti ditempelkan gambar sehingga membentuk rumah. Nah, bahan-bahannya apa saja? Kalau membuat rumah-rumahan itu, nih bahan-bahannya yang pertama yaitu ini apa?